Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan coba mereview 8 saham. Saham-saham ini bisa kita perhatikan pada hari Senin besok tanggal 19 Februari tahun 2024. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Oke, kita lihat chart pergerakan dari saham PTBA ya teman-teman ya. Oke, PTBA masih cukup menarik. Saat ini dia ada di area supportnya ya teman-teman ya. Pergerakan saham ini masih berada di atas garis MA5. Oke, ini artinya MA5 merupakan area support terdekat untuk saham PTBA. Pada hari Jumat kemarin, saham PTBA menguat tipis 0,75% ya, teman-teman ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini ada area resisten, yang mana area ini nantinya berpotensi akan diuji oleh saham PTBA, yakni resisten di harga kisaran 2.720 ya, teman-teman ya. Oke, di area support atau area beli masih bisa diperhatikan, yakni di area harga kisaran 2.645 hingga 2.680-an, teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham PTBA ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 2.640, tentunya PTBA masih berpeluang dia akan kembali menguat dengan target jangka pendek di area resisten di harga kisaran 2.720 ya, teman-teman ya. Oke, kalau misalkan 2.720 berhasil ditembus, maka resisten berikutnya ada di garis MA 200, yakni di area harga kisaran 2.820-an. Nah, pada hari Jumat kemarin, penguatan harga dari saham PTBA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham PTBA pada hari Senin besok. Oke, next kemudian ada saham dengan kode Adaro. Oke, untuk Adaro juga sama ya, dia masih ada di area support, yakni di area support MA60. Oke, pada hari Jumat kemarin dia menguat 0,4%. Namun kalau kita perhatikan volume dari saham Adaro pada hari Jumat kemarin, ini masih lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya ya teman-teman ya. Di area support yang masih bisa dipantau, yakni area support di harga kisaran 2.490 teman-teman. Selama pergerakan saham Adaro ini masih berada di atas harga 2.490 atau di area support MA60 ya teman-teman ya, maka Adaro berpulang akan kembali menguat dengan target terdekat atau target jangka pendek. Ini ada area resisten di garis MA200 di harga kisaran 2.540-an teman-teman ya. Oke, jadi ini masih ada area resisten yang cukup kuat di garis MA200. Ini kalau kita perhatikan di pergerakan saham Adaro selama beberapa hari ke belakang atau beberapa bulan ya teman-teman ya. Ini kecenderungan MA200 ini merupakan area resisten yang cukup kuat sehingga masih belum berhasil ditembus ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan Adaro belum berhasil menembus area resisten di MA200, maka Adaro berpeluang dia akan kembali koreksi. Nah, area koreksi, dan kalau misalkan dia turun, maka dia berpotensi menguji area support terdekat. Di sini masih ada area support di MA60 di harga kisaran 2.490. Oke, next kemudian ada saham di kode SRTG. Oke, saham Saratoga ya teman-teman ya. Untuk SRTG juga sama, area resisten terdekatnya di MA200 ya, di area kisaran 1630. Ini kalau kita perhatikan MA200 ini merupakan area resisten yang cukup kuat. Dia seringkali dicoba oleh saham SRTG ini untuk tembus ya, namun belum berhasil untuk melampaui area resisten MA200 teman-teman ya. Oke. Jadi area support yang masih bisa kita perhatikan yakni di area harga kisaran 1580-an teman-teman. Jadi selama pergerakan saham SRTG ini masih berada di area support di harga 1580, maka SRTG berpeluang menguat dengan targetnya di area resisten di MA200 di harga kisaran 1640 ya teman-teman ya. Oke, pada hari Jumat kemarin penguatan saham SRTG ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Di selama pergerakan saham SRTG ini masih berada di atas garis MA20 dan MA60, maka saham ini berpeluang akan kembali menguat dengan target terdekat di area resisten di garis MA200. Oke, next kemudian ada saham dengan kode TLKM. Oke, untuk TLKM Jumat kemarin dia menguat 3,23%. Penguatan dari saham TLKM ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, di area resisten terdekat yang berpotensi akan dituju yakni di harga kisaran 4.220 ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin entry di saham TLKM ini, tentunya juga terpertimbangkan jumlah lotnya ya teman-teman ya, karena ini sudah mendekati area resisten. Karena kalau misalkan saham TLKM ini gagal menembus area resisten di harga 4.230, maka TLKM ini berpeluang dia akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Oke, jadi target jangka pendeknya yakni di area resisten di harga kisaran 4.220. Mudah-mudahan lancar saham TLKM di hari Senin besok.
Ini kalau kita perhatikan kenaikan harga saham TLKM ini juga diimbangi dengan ada peningkatan volume, maka masih ada potensi di open market saham ini akan melanjutkan penguatannya ya teman-teman ya. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ASII. Oke. Oke, untuk ASII sendiri dia masih ada di bawah garis MA20. MA20 ini merupakan area resisten ya teman-teman untuk saat ini. Oke. Pada hari Jumat kemarin saham ASII ini menguat 1,46%. Namun penguatan dari harga saham ini masih belum terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini yang artinya volume pada hari Jumat kemarin ini masih lebih kecil dibandingkan dengan volume di satu hari sebelumnya. Jadi tetap harus hati-hati kalau misalkan ingin entry di saham ASII ini bisa mulai jual beli ya teman-teman ya. Mudah-mudahan pada hari Senin besok saham ASI ini berhasil ditutup di atas garis MA20 atau berhasil ditutup di harga 5.210-an. Karena kalau misalkan saham ASI ini gagal menembus area resisten di MA20, maka pergerakan ASI berpeluang akan kembali koreksi ya teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode OASA. Oke, untuk OASA juga menarik, dia berhasil menguat 3,38% di harga penutupan di 153 ya teman-teman ya. Kita bisa perhatikan di sini ada area resisten di garis MA200 di harga kisaran 160. Ini target terdekat untuk pergerakan saham dengan kode OASA ya teman-teman ya. Di selama pergerakan saham OASA ini masih berada di atas garis MA5 atau berada di atas harga 148 150, tentunya saham dengan kode OASA ini berpeluang akan kembali menguat ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan selama beberapa hari ke belakang, begitu harga mencoba menyentuh area MA5 atau area support, maka ada kecenderungan harga ini ditarik ke atas ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan pergerakan OASA pada hari Senin besok berhasil melanjutkan penguatannya dengan menguji area resistance terdekat di area garis MA200 di harga kisaran 160. Oke, next kemudian ada saham dengan kode RSCH. Oke, untuk RSCH juga menarik. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 8,39% dan penguatan dari harga saham RSCH ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Oke, target terdekat atau target jangka pendek di ini ada area resisten di harga 179 180 ya teman-teman ya. Oke, kita coba tarik garis. Ya, oke, ini ada target terdekat dari pergerakan saham RSCH. Kalau kita perhatikan saham ini saat ini sudah mendekati area resisten, maka teman-teman bisa manfaatkan untuk scalping di saham RSCH dengan target jangka pendek di area resisten di harga kisaran 180-an. Oke, mudah-mudahan lancar untuk pergerakan saham dengan kode RSCH. Oke, next kemudian ada saham dengan kode MAPA. Oke, untuk MAPA sendiri juga masih ada di area support. Area supportnya ya teman-teman ya. Pada hari Jumat kemarin dia menguat 0,5% dan penguatan dari saham MAPA ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Ini MA20 ini merupakan area support yang cukup kuat ya teman-teman ya. Pada saat market berjalan hari Jumat kemarin MAPA sempat ada di harga terendahnya yakni di 965. Namun pada saat penutupan market MAPA berhasil diangkat dan ditutup di harga penutupan di harga 1000 ya teman-teman ya. Target terdekat ini ada di area harga 1025 teman-teman. Oke, ini kalau kita perhatikan area harga 1025 ini merupakan harga tertinggi untuk saham MAPA ya teman-teman ya. Oke, kita coba cek di time frame-nya, kita ubah ke monthly. Oke ya. Nah, di sini 1025 ini merupakan area harga tertinggi untuk saham MAPA. Kalau misalkan 1025 ini berhasil ditembus, maka MAPA akan mencapai ATH-nya lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk saat ini kita bisa memanfaatkan momentum untuk entry posisi di area support di garis MA20 di harga kisaran 976 hingga 990 ya teman-teman ya. Karena kalau misalkan saham MAPA ini masih tertahan di area support MA20, maka MAPA berpeluang akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.